Ini dilaporkan oleh siapa? Ada nggak informasinya, Pak Radila? Mas, Iya. sejauh ini belum ada laporan yang masuk, tapi kita sudah dapat informasi bahwa akan dilaporkan oleh relawan dari tim ses paslon 02, Mas. Ini saya dapat informasinya tentunya dari media sosial, dan juga kita dapat dari informasi dari rekan mahasiswa saya yang kebetulan juga merupakan tim ses paslon 03, Mas. Nah, itu udah saling, kita tahu masa-masa saat ini gimana kan. Nah, jelas kita lihat di situ, padahal dari awal adik mengkritik itu adalah untuk permasalahan nenek, karena Pak Jokowi sudah berkali-kali janji, Mas, bahkan sudah bertemu saya langsung dan adik langsung waktu itu di Jambi, dan berjanji akan menyelesaikan. Ini digoreng oleh para tim ses calon 2 dan calon 3 ini, begitu ya menurut Anda, begitu ya Pak Radila? Saya ingin sedikit dong Pak Radila, ingin mengenal lebih jauh nih tentang dari sosok adik Anda. Adik Anda ini cukup kesehariannya bagaimana sih? Cukup kritis, cukup aktif orangnya sepertinya, atau seperti apa sosok adik Anda ini? Kalau cukup kritis, memang dia sangat kritis ya, Mas. Sejak kecil kita ditanamkan nilai-nilai bahwa jika kita benar, kita harus memasang badan diri kita untuk kebenaran itu. Karena kalau kita merubah sistem secara menyeluruh itu nggak bisa, tapi dari diri kita sendiri, Mas. Nah, permasalahan ini kritis dia dimulai sejak kecil, Mas. Pengalaman dia dari kecil, kejadian nyata dari kecil di mana ketidakadilan dan ketidaktegakan hukum kepada kami yang memulai dia bisa berani kritis tersebut, Mas. Seperti itu. Ya, Mbak Faradila, setelah memang adik Anda bertemu dengan orang nomor 1 di Jambi, tadi ada mengatakan seperti itu, apakah juga adik Anda sempat juga membuat video-video mengkritik tidak hanya Pemprov Jambi tapi juga pemerintah pusat? Jelas kita lihat dari bahkan media sosialnya, mungkin kita ketahui, tidak perlu kita tutupin atau bagaimana, dia memang mengkritik rata-rata langsung ke pusat dan lain sebagainya, karena dari omongan ataupun pembicaraan yang digiring sebelum itu oleh orang nomor 1 di Jambi itu sudah merujuk dukungan kepada paslon 02. Nah, di mana saat itu kita tahu belum ada pernyataan tentang bahwa paslon 02 cawapresnya akan naik. Nah, karena saat itu dia berpikir, oh masih jadi wali kota Solo, kenapa bisa Bapak berbicara seperti ini? Bapak bercanda, katanya. Nah, seperti itu. Ternyata kita lihat endingnya memang benar-benar naik. Nah, itu yang membuat dia, oh ternyata ini tujuannya mau membantu nenek saat dia tidak mengiyakan. Tapi, nah, ternyata permasalahan nenek itu naik. Baik, permasalahan nenek Anda pun sampai sekarang juga nggak selesai ya? Tidak selesai. Kita gini, Mbak, kita mengkuasai permasalahan nenek ini kepada tim kuasa JMK. Nah, di mana banyak pengacara yang datang untuk membantu, tapi kita bukannya menolak atau gimana, kita tidak percaya pure karena sudah banyak kejadian, Mbak, kita ditunggangin dan lain sebagainya. Kita percayakan ke JMK karena apa? Karena ada ASN di sana yang dekat dengan gubernur. Nah, kita berharap permasalahan ini selesai, tapi nyatanya sampai sekarang tidak ada. Kepada yang terhormat JMK, Jambi menggapai keadilan. Pada tanggal 6 Juni 2023, datang ke rumah saya menawarkan diri dan menjanjikan untuk membantu menyelesaikan permasalahan nenek. Setelah viralnya video saya yang meminta akan menyelesaikan keadilan buat nenek buyut saya, seorang pahlawan Republik Indonesia yang dizolimi oleh perusahaan Cina dan Pemkot Jambi yang tidak bertanggung jawab sampai saat ini. Saya pertanyakan kembali, sampai di mana pengurusannya? Dulu sering ke rumah memberitahukan perkembangannya. Sekarang jangankan ke rumah saya, dihubungi via telepon tidak pernah diangkat lagi. Setelah pihak JMK lama berhubungan dengan pihak perusahaan. Kami menjadi bingung karena terlalu lama tidak ada perkembangannya. Bahkan Bapak Gubernur Jambi Al-Haris 2 kali secara langsung mengatakan kepada saya dan nenek, begitu juga dengan Bapak Presiden Republik Indonesia Jokowi, mengatakan akan segera menyelesaikan permasalahan tersebut. Suatu kepercayaan yang sangat sulit diberikan oleh Nenek Hafsah. 10 tahun rumah dan sumurnya dirusak oleh perusahaan Cina dan pemerintah, namun dihianati dengan kejam untuk kesekian kalinya. Demikianlah pernyataan saya ini dengan sebenar-benarnya. Semoga ada respon positif. Terima kasih. Tembusan yang terhormat Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, Gubernur Jambi Al-Haris. Karena saat pertemuan beberapa bulan yang lalu, adik bertemu dengan orang nomor 1 di Provinsi Jambi, Pak Gubernur. Waktu itu kita diundang ke rumah Pak Gubernur. Nah, di situ adik ada ngobrol dengan Pak Gubernur yang adik pikir cuma bercandaan nih, Mas. Tentang, oke, nanti kita bantu ya masalah neneknya, tapi kita nanti disalah nih Pak, dia bantu promosikan. Nah, hal itu promosikan mengarah kepada paslon 02, Mas, anak emasnya negara ini. Nah, di mana jelas adik waktu itu mikir, bapak nih bercanda, emang saya siapa, saya bukan artis, saya anak kecil yang hanya menyuarakan hak tentang nenek saya nih. Nah, yang berjuang memang the real ya, Mas, kita luruskan, dia memang berjuang dari usia 5 tahun. Dari umur dia SD itu udah berjuang. Kita bisa cek video YouTube lama kami yang memang kami sudah mulai
menyuarakan itu dari YouTube masih awalnya ada masih videonya. Mungkin rakyat Indonesia bisa menilai sendiri ya, masih jangan simpang siur. Oh, masa anak kecil udah mulai ini dulu gue mah nonton Upin Ipin dan lain sebagainya. Tapi enggak, ini real Mas. 10 tahun kita berjuang dari kecil memang. Nah, di situ adik mulai mikir, masa Pak Gubernur ngomong gini kan. Akhirnya menuju nih ke paslon 02. Sedangkan saat itu Mas Gibran kita ketahui belum diumumkan menjadi cawapres. Nah, jadi dia memancing nih Mas Mbak. Nah, kita lihat akhirnya endingnya benar. Mahkamah Konstitusi berujung menjadi mahkamah keluarga. Nyatanya ada apa ini? Nah, omongannya benar. Makanya dia sekarang seperti itu. Mbak Linda tadi dikatakan oleh kakak korban di mana sebenarnya itu video lama mengkritisi Pemprov Jambi. Namun ada masalah baru lagi yang muncul saat bertemu dengan Gubernur Jambi ini mengatakan dukung cawapres nomor urut 02. Nah, bahkan sebelum itu ada penetapan capres dan juga cawapres. Bagaimana komentar Mbak Linda? Ini akhirnya menyeret-nyeret nama Presiden Joko Widodo dan juga anaknya. Dan seperti yang sudah dijawabkan oleh sang kakak, kami berharap ini menjadi satu edukasi yang sangat baik kepada seluruh masyarakat Indonesia. Pihak istana ataupun pihak pribadi presiden pun tidak sama sekali untuk mengatakan menolak apa yang dinamakan saran masukan apalagi kritik ya. Dan kami pun melalui Bapak Pak Muldoko sebagai Kepala Staf Kepresidenan selalu mengatakan sekeras apapun kritikan itu kita menerima dengan baik. Namun memang kita selalu mengingatkan ini dengan cara-cara yang baik, elegan, karena kita ingin sekali menindik bahwa siapapun anak bangsa yang ada di Indonesia maupun di luar Indonesia, artinya mereka masih warga negara Indonesia, itu mereka harus bisa membangun Indonesia ini untuk negara menjadi Indonesia maju. Apalagi kita targetnya 2045. Nah, kembali ke konteks pemilu kali ini, kita sangat berharap bahwa pihak-pihak yang saat ini terlibat dalam permasalahan yang pagi ini kita bincangkan itu bisa menjadikan hal yang positif ya, artinya melihat permasalahan ini dengan helikopter view yang positif. Artinya jika memang ada dugaan pidana, sekali lagi pidana mana, dan yang kedua adalah apakah memang ada jalan untuk karena usia anak, pastinya kembali lagi ke Undang-Undang Perlindungan Anak, walaupun mungkin misalnya diadukan sebagai pelanggaran Undang-Undang ITE dan sebagainya, kita kembalikan lagi bahwa kalaupun ada Undang-Undang ITE, kami mengingatkan di situ ada Undang-Undang Perlindungan Anak, Sistem Peradilan Pidana Anak, artinya peluang di versi restoratif justice itu ada. Kami berharap Adinda ini kan sangat-sangat cerdas ya, dan suara Adinda ini menjadi suatu suara yang sangat baik harusnya untuk siapapun yang mendengar kritikan-kritikan ini.